Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat Waalaikumsalam bergabung warahmatullahi. semuanya. Di video kali ini, kelompok 6 akan menyampaikan mengenai materi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Oke, teman-teman, peran teknologi informasi sangat penting dalam perkembangan dunia bisnis. Dengan teknologi informasi, data dan informasi yang diperlukan perusahaan dapat diperoleh tanpa memerlukan waktu yang lama. Saat ini, perkembangan teknologi yang khususnya di bidang teknologi informasi telah berkembang semakin pesat. Untuk tetap mempertahankan usahanya, maka perusahaan-perusahaan nasional atau multinasional, baik yang bergerak di bidang perdagangan maupun di bidang jasa, harus mampu meningkatkan performasinya dibandingkan sebelumnya, serta mampu bersaing dalam hal teknologi informasi dengan perusahaan-perusahaan lain. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mendukung perusahaan itu untuk mengambil keputusan. Sistem informasi yang baik dapat meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Oleh karena itu, kelompok 6 yang akan mempersembahkan materi mengenai next slide. Komunikasi bisnis, teknologi informasi dalam komunikasi bisnis ya teman-teman ya. Oke, dalam materi kali ini yang akan disampaikan kelompok 6 yang terdiri dari next slide, ada Mulia Melisa, ada Nuke Febriana Putri, ada saya sendiri, Redo Rahmatullah, ada juga Selviana dan juga Yoda Febriansyah. Oke, next slide lagi Yod. Oke, untuk materi pertama ini mengenai apa sih komputer itu ya, yang akan disampaikan oleh Nuke Febriana Putri. Oke, dipersilakan Nuke untuk menyampaikan materinya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Redo. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi komputer, di mana komputer sendiri merupakan perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Kita pula bisa menggunakan komputer untuk mengetik dokumen, mengirim email, dan menjelajahi web. Next. Informasi mengenai komputer. Nah, komputer sendiri bukan sekedar digunakan untuk pemrosesan suatu surat menyurat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk melakukan komunikasi dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri, seperti pengiriman fax mail, electronic mail, dan teleconferencing. Oke, teman-teman, masih kita bahas mengenai komputer nih. Jadi kali ini kita bakal bahas mengenai perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer nih yang akan disampaikan oleh Mulia Melisa ya. Oke, dipersilakan buat Neng Mulia. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai komponen dasar komputer, yang mana terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Next. Perangkat keras atau hardware, Central Processing Unit, merupakan otak komputer sehingga mampu melakukan pemrosesan data. Selanjutnya itu ke keyboard yang merupakan sebuah papan elektronik yang berisi tombol-tombol huruf, angka, dan simbol-simbol tertentu yang digunakan untuk mengetik, dan ada monitor, yaitu merupakan layar display bagi setiap informasi yang dimasukkan ke komputer dan sekaligus dapat menayangkan hasil dari pengolahan informasi. Next. Lanjut. Yang kedua ada perangkat lunak atau software yang dipakai untuk, yang pertama adalah software untuk mengolah data, yaitu kelompok ini mencakup program pemrosesan kata atau word processing, spreadsheet, and database. Yang kedua adalah software untuk presentasi data, yang mana ada beberapa software yang dapat digunakan untuk mempresentasikan data, antara lain Microsoft PowerPoint, Ventura Publish, PageMaker, and Compile Presentation. Yang ketiga itu membagi data agar komputer dapat saling berkomunikasi. Diperlukan software yang khusus agar dapat membagi data. Software yang digunakan ialah Harvard Graphics, LIN, Eudora Pro, dan lain-lain. Lanjut, next. Oke, jadi teman-teman tadi udah disampaikan sama Mulia ya mengenai perangkat dasar komputer yang terdiri dari hardware dan software ya.
Ada tambahan sedikit nih buat teman-teman, ada juga yang namanya brandware ya. Artinya itu adalah pengguna. Brandware itu adalah manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer itu sendiri. Karena tanpa adanya brandware, komputer tidak bisa dijalankan. Maka peran brandware sendiri di sini tuh sangat penting ya, sehingga komputer bisa digunakan dan dioperasikan dengan baik oleh penggunanya. Jadi terima kasih oleh Mulia udah disampaikan mengenai perangkat dasar yang ada di dalam komputer ya. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke materi mengenai email yang akan disampaikan oleh Yoda Febriansa. Oke, dipersilakan buat Yoda menyampaikan materinya. Terima kasih kepada Rido. Sebelum itu saya ingin menyampaikan terlebih dulu tentang komputer. Komputer tadi kan sudah dijelaskan tentang perangkat keras sama lain-lainnya. Komputer sendiri adalah umumnya sangat digunakan untuk berkomunikasi dengan saling mengirimkan elektronik, email, atau email. Berikutnya pembahasan mengenai elektronik email. Apa sih email itu? Email itu elektronik email atau surat elektronik adalah surat yang sering digunakan dalam berkomunikasi melalui jejaringan elektronik. Elektronik email adalah cepat, murah, dan mudah mengirim pesan dari satu komputer ke komputer satu lainnya di seluruh penjuru dunia. Kapan saja, di mana saja, pesan dituliskan, gambar, surat, dan video. Kemudian apa sih email itu? Email atau elektronik email atau surat elektronik cepat, murah, mudah, kapan saja, dari mana saja. Pengiriman pesan dari satu komputer lain di seluruh penjuru dunia. Terakhir, pesan atau tulisan, gambar, surat, dan video yang dapat kita kirimkan melalui email. Etika beremail. Dalam email sendiri, kita itu harus memiliki etika yang harus kita sampaikan. Yang pertama adalah beri judul pesan yang menjelaskan isi surat yang akan dikirim. Kemudian ada jangan mengirim ke orang yang tidak berkepentingan. Kemudian ada gunakan BCC pada saat pengiriman email ke banyak orang yang tidak saling mengenal. Kemudian ada kirim pesan yang singkat dan jelas. Maksudnya kita itu harus mengirim surat itu mudah dipahami, singkat, padat, dan jelas tujuannya. Kemudian ada jangan menggunakan huruf cetak, berarti Anda sedang berteriak. Maksud dari pernyataan tersebut, jangan menggunakan kalimat-kalimat yang kasar atau mudah membuat orang itu salah paham. Kemudian ada jangan menulis pesan yang tidak ingin Anda dipublikasikan. Kemudian etika beremail lagi. Yang selanjutnya ada gunakan tanda smile untuk menghindari kesalahpahaman. Smile itu maksudnya kalimat yang berisi ceria, mudah dipahami. Kemudian jangan mengirim ke orang banyak kecuali memang pesan itu penting untuk diumumkan. Kemudian hindari email yang menyinggung perasaan. Seperti yang saya jelaskan tadi, jangan menggunakan kata-kata yang kasar. Kemudian bubuhkan nama atau inisial pada akhir pesan. Kemudian tanda khusus emoji emotion. Dalam email itu sendiri ada emoji yang terdapat dalam pesan. Yang pertama adalah tutup kurung, senang, kemudian ada buka kurung, sedih, kemudian ada tanda O atau sering O, terkejut, ada tanda min D, tertawa, dan ada tutup kurung tanda titik koma, bermain mata, ada titik 2 atau berteriak. Kemudian ponsel cerdas. Saya kembalikan kepada Redo. Oke, terima kasih Yoda udah menyampaikan materi mengenai email tadi ya. Dan yang terakhir kita akan membahas soal smartphone, operating system, dan juga jaringan nirkabel
yang akan disampaikan oleh saya dan juga Selviana nih. Oke, next slide. Next slide, yuk. Apa nih? Dok, berhentikan. Oke, langsung lanjut lagi kita ke smartphone ya, atau HP pintar atau ponsel cerdas ya. Smartphone atau ponsel cerdas itu adalah istilah yang dipakai untuk telepon seluler yang cerdas, merupakan teknologi informasi yang canggih dan memiliki berbagai fasilitas yang cukup lengkap yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadi oleh penggunanya. Sistem operasi yang sering digunakan dalam ponsel cerdas antara lain ada berikut nih, ada 8 ya. Pertama itu ada Windows Phone, ada Android, ada iOS, ada BlackBerry iOS, OS, ada Symbian, ada WebOS, Windows Mobile, dan juga Memo. Dan berikut adalah daftar jaringan komunikasi nirkabel dan juga perbedaan di antara satu jaringan ke jaringan yang lainnya ya. Pertama itu ada 1G, ada 2G, ada 2.5G, ada 3G, 4G, dan juga teknologi yang sekarang nih ada namanya 5G. Cuman kayaknya ini belum diterapin ke seluruh dunia sih. Masih ada beberapa nih, masih bertahap. Dan juga ada masing-masing perbedaannya tuh dari segi penyebarannya, dari bandwidth-nya itu transfer data maksimumnya, ada fitur teknologi yang ditawarkan dari masing-masing teknologi sinyal 1G sampai 5G ya, dan juga ada selfish-nya, ada multiplexing, switching, ada core network dan juga handoff-nya nih. Jadi teman-teman bisa dibaca di sini semua nih perbedaan antara dari sinyal 1G ke 5G. Perbedaannya dari segi teknologinya juga bisa teman-teman lihat di sini ya. Oke, langsung aja kita next slide. Dalam berkomunikasi dengan menggunakan ponsel pintar juga ada etika yang perlu diperhatikan ya. Nah, materi yang selanjutnya itu mengenai etika dalam penggunaan ponsel pintar atau smartphone yang akan disampaikan oleh Selviana. Oke, Selviana, boleh disampaikan materinya? Terima kasih kepada moderator untuk materi selanjutnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu etika dalam bertelepon menggunakan ponsel. Yang boleh, yang pertama yaitu angkat telepon yang bersifat penting dan berbicara secukupnya. Karena kita tidak boleh berbicara terlalu panjang dalam telepon. Nah, yang kedua yaitu terutama saat Anda sedang bekerja. Karena saat bekerja kita harus fokus pada pekerjaan kita. Yang selanjutnya yaitu matikan fungsi suara atau gunakan nada getar dalam ruangan yang banyak berisi orang. Karena jika kita menggunakan fungsi suara, kita akan mengganggu konsentrasi orang lain yang sedang bekerja. Yang selanjutnya yaitu gunakan handsfree saat berada di ruangan yang sibuk dan berisik. Selain memungkinkan Anda mengeliminir suara saat berbicara, juga menghindari terlibat pembicaraan yang mengganggu orang lain. Karena ruangan tersebut bukan ruangan kita sendiri, jadi kita harus memperhatikan orang lain juga. Nah, selanjutnya yaitu menjaga sopan santun dengan orang di dekat Anda. Jika kebetulan Anda harus mengangkat telepon yang bersifat penting. Selanjutnya yaitu menggunakan ruangan publik sebagai area bebas telepon, supaya tidak bising dan tidak terjadi polusi suara. Selanjutnya yaitu etika dalam bertelepon menggunakan ponsel yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, bicara keras-keras. Usahakan pada saat menelpon kita menjauh dari siapapun, jangan terlalu dekat. Karena jika kita sedang ingin berteriak atau menjawab obrolan dari orang lain, kita bisa mengganggu mereka dan tentunya kita juga tidak mau kalau kenyamanan kita sendiri diganggu. Nah, yang selanjutnya yaitu jangan menggunakan nada dering yang mengganggu. Tidak perlu pamer suara, pilih aja yang nada dering yang bersahabat. Karena nada dering untuk apa sih? Buat ganggu orang aja. Yang selanjutnya yaitu kalau tidak perlu, jangan menerima telepon atau SMS ketika sedang berkendara.
karena hal tersebut berbahaya. Bayangin aja kita lagi ngangkat telepon terus ada yang nyalip di depan dan ya gitu. Yang selanjutnya, jangan melakukan pembicaraan yang bersifat emosional di depan umum. Ya, kita malu sendirilah marah-marah di depan telepon, orang lagi rame juga. Yang selanjutnya juga yaitu jangan mengaktifkan ponsel di tempat-tempat seperti pom bensin, karena di situ ada larangan untuk menggunakan telepon dan bisa mengganggu serta bisa meledak. Nah, yang terakhir yaitu jangan menggunakan telepon di bandara dan selama di pesawat atau di tempat-tempat yang rawan radiasi gelombang ponsel, karena hal tersebut memang tidak diperbolehkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi tadi teman-teman udah disampaikan ya sama semua para narasumber kita nih mengenai teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Dari materi yang telah disampaikan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa bagi dunia bisnis, jejaring telekomunikasi awalnya digunakan seperti halnya jejaring listrik, distribusi air, dan juga jejaring utilitas lainnya. Apa yang dulunya merupakan biaya untuk menjalankan bisnis sekarang menjadi sumber keuntungan kompetitif. Layanan teknologi informasi dan komunikasi sekarang digunakan oleh semua sektor ekonomi. Mulai dari pertambangan dan pertanian sampai layanan finansial, manufaktur, dan kepariwisataan. Jejaring private ini hadir di semua industri global di mana perusahaan multinasional menjadi perusahaan jejaring. Para pengguna bisnis berskala besar memiliki kebutuhan akan sistem yang cost efektif, leluasa, aman, automated, terpadu, dan terandalkan. Jika para penyedia layanan lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan ini dengan biaya yang masuk akal, maka perusahaan-perusahaan besar memiliki pilihan untuk mengembangkan sendiri jejaring privatnya. Perusahaan multinasional telah dapat mengkoordinasi produksi dan marketing dengan sistem berkomunikasi berbasis satelit dengan kapabilitas video conferencing untuk tujuan mengkoordinasikan pengembangan produk dan desain manufaktur. Perusahaan-perusahaan kecil lebih terbatas kemampuannya untuk mengembangkan jejaring teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri, ataupun untuk menyewa karena besar juga biayanya. Ini menjadi pilihan ekonomik hanya jika organisasi tersebut cukup untuk menimbulkan trafik untuk menghasilkan penghematan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan global merupakan pihak-pihak yang pertama yang mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi yang terbaru. Sektor-sektor yang sangat bergantung pada TIK ini mencakup antara lain perusahaan-perusahaan layanan finansial. Pada ruang lingkup yang lebih luas, sebagai contoh pada lingkungan bisnis, kehadiran teknologi informasi mulai disadari dapat menghadirkan berbagai solusi yang dapat membantu proses bisnis yang ada. Departemen Teknologi Informasi sendiri pada sebuah perusahaan mulai dibangun dan secara konstan diminta untuk mengembangkan suatu layanan, mengembangkan suatu sistem, dan mengoptimalkan efisiensi bisnis berbasis teknologi informasi. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 6. Saya mewakili tim yang terkait memohon maaf nih apabila terjadi kendala teknis baik dari segi audio serta visualnya dan juga kesalahan-kesalahan yang kita tidak sadari ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton materi kita kali ini. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.